Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwa al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma ma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan berkah sangat banyak kita terbilang masuk mendapat kesehatan dan kesempatan. Yang mana hari ini kita berada di tanggal 7 bulan Sya'ban. Artinya kurang dari 1 bulan ke depan kita akan kedatangan tamu istimewa Sayyid Syuhur, Sayyidnya, tuannya, membutuhkan bulan-bulan dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, rahmat, kasih Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh segenap orang-orang beriman, orang-orang yang menghendaki balasan pahala yang sempurna dari kebaikan yang dikerjakan insya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai bulan tempat pembersihan diri dari berbagai dosa, kekurangan, kekhilapan, kesalahan dan lain sebagainya. Karenanya patut bagi kita untuk membesarkan diri dengan sebaik-baiknya, yang mempersiapkan hati kita, jiwa kita, yang mental kita, termasuk juga fisik kita, ya, untuk disiapkan dengan sebaik-baiknya agar kita dapat memanfaatkan kesempatan itu, ya, dengan sebaik-baiknya. Tanpa terasa, ya, 1 tahun berjalan begitu cepat, ya, dan kita memasuki kembali bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan bulan Sya'ban ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu anhu katsirun minan nas. Bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Karena posisinya berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab termasuk bulan haram, Ramadan tadi disebut sebagai bulan yang mulia. Nah, Sya'ban ini, ya, dianggap tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki keistimewaan apa-apa. Padahal justru lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan umatnya tentang bagaimana memanfaatkan, memakmurkan bulan Sya'ban ini. Bahkan disebutkan satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ma aktsara siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak di Sya'ban. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sunnah kecuali bulan Sya'ban. Salah satu hikmahnya adalah sebagai latihan, memulai latihan berpuasa di bulan Sya'ban. Nanti tinggal mendekati ya bulan Ramadan, maka dia berhenti menghentikan puasa-puasa sunnahnya. Lalu para ulama menyebut bahwa Sya'ban termasuk syahrul qur'an, bulannya para pembaca Al-Quran, ya, dimana sekarang ini mereka
menyelesaikan wirid bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban ini untuk nanti masuk di Ramadan mulai lagi dari awal mushaf, dari awal juz, sehingga banyak dari para pembaca Al-Quran berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan menghatamkan bacaannya wiridnya di bulan Sya'ban. Sekali lagi itu pun sebagai bentuk latihan memasuki bulan Ramadan dan juga kita sebagai syahrul Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran. Ya, sebagai petunjuk, penjelasan dari petunjuk itu dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi dua itu, ya, yang mana Nabi SAW mengingatkan kita ya, untuk memakmurkan bulan Sya'ban ini menjelang bulan Ramadan. Ya, sekali lagi kita mohon hidayah dari Allah Taala, ya, pertolongan, kemudahan dan kekuatannya, ya, agar kita dapat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan dimasukkan ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Allahumma amin wa rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ibadah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga prihatin ya, dengan saudara-saudara kita sebangsa setanah air, ya. Belum selesai kita dengan saudara kita di Aceh, ya. Datang lagi ya, beberapa hari yang lalu dari Bandung, dekat saja dari kita, ya, di Bandung, Bandung Barat, ya, akibat longsor. Lalu banyak pemberitaan menyebut bencana alam. Salah seorang guru besar kampus Islam swasta di Bogor yang telah kami kunjungi mengatakan istilah itu perlu dikoreksi. Bencana alam, ya. Untuk menyalahkan alam sebagai sumber bencana yang membawa bencana, ya. Alam tidak punya kuasa apa. Alam tidak memiliki kehendak apa-apa. Alam adalah makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu jamak dari kata alam. Alam itu makhluk. Semesta, alam makhluk. Makhluk tidak punya kehendak apa-apa. Makhluk tidak punya kuasa apa-apa. Makhluk tidak punya hikmah apa-apa. Siapa punya kehendak? Siapa punya kuasa? Siapa punya hikmah? Rabbul alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya kehendak itu. Ya. Penisbatan kepada makhluk jelas penisbatan yang tidak benar. Karena lalu kita belajar tentang qadar, tentang takdir. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Wajib beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada hikmah di balik semua kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi di alam semesta ini. Imma bisabab wa imma bighairi sabab. Baik semua itu ada sebabnya atau tidak ada sebabnya. Semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berbuat, ingin berkehendak. Ya, ada maksud dan tujuan. Hikmah dibalik itu semua, baik kita tahu ataupun tidak kita tahu. Baik kita bisa menyikapnya ataupun tidak bisa kita menyikapnya. Karena semua perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Semua punya tujuan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa ta'ala. Ya Allah, kami dalam menciptakan semua ini dengan sia-sia. Pasti ada tujuan dan maksudnya. Menjadi bencana ketika dia ada sebab-sebab
dari manusia yang tidak menjaga ya, kebaikan lingkungannya, ya, kebaikan yang ada di sekitarnya, sehingga Allah katakan apa? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiqahum ba'da ma kasabu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan ya, baik kerusakan materi ya, atau juga kerusakan non materi ya, di daratan dan di lautan, disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum, agar mereka merasakan bahwa kasab sebagian hasil dari apa yang sudah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali introspeksi, muhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ya, pertama kita prihatin terhadap saudara kita yang terkena musibah ya. Itu kemudian yang berikutnya kita ihtisab, mengharapkan balasan pahala dan kebaikan dari apa yang telah menimpa, karena ada beberapa hikmah dari adanya musibah. Salah satunya adalah musibah itu sebagai bukti kecintaan Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya. Bahkan anbiya asyaddu bala'an min sa'iril nas. Dan para nabi itu orang yang paling berat ya, musibahnya, cobaannya dari semua manusia. Maka Allah amat sangat mencintai para nabi dan rasul. Begitu pula musibah yang Allah timpakan kepada orang-orang yang saleh, orang yang beriman. Bukti bahwasanya Allah cinta kepada mereka. Hikmah yang kedua adalah bahwa musibah-musibah itu sebagai penembus dosa, kafarat. Ya, tidaklah seorang hamba muslim ya, tertimpa dengan satu musibah berupa kesedihan, ya, penyakit, kegundahan, kegelisahan, ya, asal letih, payah, bahkan hingga duri yang menusuk kakinya, kecuali semuanya itu menjadi kafaratun lahu, sebagai kafarat penebus dosa-dosanya. Ya. Maka kita ihtisab berharap pada Allah Ta'ala bahwa setiap musibah yang menimpa kita sebagai penebus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga, patut kita menguatkan bahwa sekali lagi semuanya itu Allah yang berkehendak. Allah yang berkehendak. Ya. Tidak punya turut campur tangan manusia. Ya. Seperti misalnya Allah sebutkan di akhir surat Luqman, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala indahu, di sisinya, ya, bisa diterjemahkan pula dengan kalimat hak, kewenangan miliknya secara prerogatif, pemegang hak veto, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ilmu sa'ah, pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat. Ya. Jelas itu dikatakan dalam akidah kita bahwa kewenangan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, pengetahuan tentang kiamat.
Yang kedua, yunazzilul ghais, menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Ya. Jadi kehendak Allah Taala bukan hujan itu. Berapa banyaknya, debitnya itu, debit airnya itu berapa banyaknya, turunnya di mana, misalnya kehendak Allah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sekali makhluk tidak ada yang punya sekutu di situ. Sebagian orang menyebut hujan itu hasil siklus air tadi, penguapan air hujan, gitu kan? Penguapan air hujan lalu berkumpul di awan, ya, lalu kemudian berbenturan awan satu awan dengan yang karena adanya angin, lalu dia bergeser ke ya, suhu yang paling kalau Bapak yang lebih rendah, lalu dia turun di situ. Itu yang kita pelajari kan? Tapi apakah iya seperti itu? Bisa kita katakan memastikan begitu prosesnya? Tidak. Tidak begitu prosesnya. Nah, sekarang mata ini kan Allah di Bogor, ya, pekan lalu itu ya, bisa dihitung kami melihat cahaya matahari di siang hari, ya, harinya dan jamnya di Bogor itu. Kalau begitu teori itu, apanya yang mau diserap, diuapkan oleh matahari itu? Oh, tapi kan di wilayah lain hujan sampai di mana hujannya? Apa panasnya maksud saya? Di wilayah panas, kemudian uapnya angin yang ada di awan itu sampai bergerak ke Bogor, dari mana sampai ke Bogor, kemudian di Bogor turun misalnya, begitu kan? Kira-kira. Nah, bisa juga kita proses seperti itu. Ya. Itu yang kita pelajari siklus air hujan. Nah, kalau siklus hujan itu berarti sejak penciptaan langit dan bumi. Ya, kalau siklus seperti itu misalnya, ya, berarti kan hujan tidak bertambah dan berkurang. Air kita bertambah dan berkurang. Kalau siklusnya muter di situ saja. Dan seharusnya tidak juga terjadi ya, banjir apa-apa misalnya. Tapi juga tidak demikian keadaan. Zaman Nabi Nuh juga terjadi banjir topan, gitu kan? Di Bogor juga nggak pernah kebanjiran, baru tahun kemarin kebanjiran, misalnya. Ya. Perubahan-perubahan itu yang dilakukan oleh manusia. Kalau air punya tempatnya, punya jalurnya, insya Allah, ya, semuanya aman sesuai dengan hukum yang sudah Allah buatkan untuk mereka. Nah, kemudian baru mulai perkembangan teknologi katanya, ya, modifikasi cuaca, rekayasa cuaca, curah hujan, gitu kan, ya, dengan berbagai teknologi yang bisa dipahami secara pengetahuan sains, ya, tidak masalah. Tapi sekali lagi, apakah mutlak demikian? Sampai tidak. Kemutlakan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ITB memodifikasi cuaca dengan menggunakan tekanan udara, membantu tekanan udara itu, ya, bisa lebih kelembabannya diturunkan, ya, kemudian tekanan ditinggikan sehingga hujan itu atau awan itu bisa bergerak atau memecah awan sehingga dia nggak berkumpul. Ya, dengan teori dan teknologi seperti itu, ya, bisa saja hujan itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi, apakah mutlak itu bisa dilakukan? Sekali lagi tidak. Yang memiliki kewenangan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang-orang yang memiliki keyakinan ada makhluk bersekutu dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Ya. Pengetahuan tentang hari kiamat, lalu turunnya hujan, lalu pengetahuan dari alam rahim, kemudian usaha yang akan dikerjakan manusia pada esok hari atau kejadian yang akan datang, lalu kemudian juga tentang masalah kematian. Ada lima perkara, 5 hal
dari ilmu Allah yang lain yang berada dalam ilmu gaib di sisinya Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewenangan mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar tauhid. Mohon maaf pada para jemaah misalnya, saya di waskita sejak 2010. Sekarang 2026. 15 tahun, 16 tahun saya di waskita kajian. Dan setiap kali pembahasan saya tidak lepas dari tauhid. Yang seharusnya 16 tahun itu tauhid kita sudah apa? Sudah benar. Sudah bersih, lurus. Gitu kan? Pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, dan bagaimana kita mengamalkan tauhid itu. Ya, sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Ta'ala, sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tauhid. Mengesahkannya Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, ya. Wajib ya, untuk kita murnikan, kita bersihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal yang lainnya mengikuti. Amal yang sholat akan hancur sholat kalau tauhidnya juga rusak. Puasa akan hancur puasa kalau tauhidnya rusak. Semua amal-amal ibadah kita apapun juga yang tidak dibangun di atas tauhid yang bersih, yang lurus, yang benar, maka akan rusak. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik menyekutukan Allah Ta'ala akan hancur semua amalan kamu akan hancur. Dan kamu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi seharusnya ya kajian kita di bawah kita sudah 16 tahun ya. Terlalu dengan taufik dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berganti direksi, berganti manajer, berganti supervisor misalnya, alhamdulillah ya saya masih diberi kesempatan di depan antum semua di sini ya. Untuk memberikan saling belajar kita, saling mengingatkan ya, hal-hal yang baik dalam agama kita, hal-hal yang benar dalam agama kita ya, untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia hingga akhirat ya. Maka segala hal tadi yang berbau syirik ditinggalkan, tidak akan beruntung ya. Dijalanlah bisnis yang sebenarnya kepada Allah itu adalah iman kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dicabut dengan syirik. Buka surat Shaf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan bisnis yang sangat menguntungkan, yang ujungnya dapat menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Apa? Tu'minuna billah wa rasulih. Kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Berjihad dengan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah ya kebaikan jika kamu tidak mengetahui. Jadi iman itu. Jadi kalau kita punya bisnis apapun juga tanpa dibangun di atas tauhid kita pada Allah Ta'ala, maka bisnis saja akan hancur. Dan dianggap untung sebenarnya nggak untung, rugi. Yang banyak memberikan faedah-faedah ya, katanya berkah sebenarnya bukan keberkahan. Ya. Istidraj. Jadi kalau kita dapat banyak sementara kita bermaksiat pada Allah itu istidraj. Nah, jadi kita berharap ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sekali lagi Allah kuatkan ya. Allah kokohkan iman kita, tauhid kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma sallih qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Kuatkan, kokohkan hati-hati kita itu ya di atas agama ya Allah dan ketaatan kepada-Mu. Jangan apa palingkan hati kami kecuali pada ibadah kepada-Mu dan ketaatan kepada-Mu. Jadi mengingatkan kita semua sekali lagi pentingnya ya, kita menjaga kebersihan, kelurusan, kemudian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita di kitab Jami'ul Abrar bahwa
Maqul Qawaidil Akhyar Syarh Jawab Al-Akhbar Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala sampai hadis yang ke-14. Qala al-mu'allif rahimahullah taala hadis Rabi' Asyar an Nabi Musa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu sa'ilun aw talib hajatin qala ishfa'u fatujaru wa yaqulu ala lisan rasuli ma syaa mutafaqun alaih. Akhraj al-Bukhari fi zakah wa fil adab tauhid wa Muslim fil birri wasilah wal adab wa Nasa'i fi zakah wa Abu Dawud fil adab wa Ahmad fil musnad. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau kedatangan atau didatangi oleh peminta-minta atau orang yang memiliki satu kebutuhan yang harus dipenuhi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda isfa'u wal tujaru, berilah bantuan pertolongan kepada orang ini oleh kalian semua. Niscaya kalian akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah menetapkan keputusannya, ketetapannya menurut lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang dikehendaki. Muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dalam berbagai kitab zakat, adab, tauhid, Muslim dalam kitab Al-Bir Wasilah wal Adab, Nasa'i dalam kitab zakat, Abu Dawud dalam kitab Al-Adab dan Ahmad dalam musnadnya. Jamain Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini senada dengan hadis sebelumnya ketika berbicara tentang al-mu'min dan mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan tubuh yang saling menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya. Jadi membangun simpati dan empati terhadap saudaranya sama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara satu dengan yang lainnya. Artinya saling membantu, saling menolong, saling meringankan beban. Ini banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini. Bahkan sebagian ulama berkesimpulan hubungan sesama manusia sama makhluk Allah itu salah satunya menjadi barometer tentang baiknya hubungan dengan Allah. Ukuran baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama yang konsen dengan Al-Quran mengatakan bahwa 97% ayat-ayat itu bicara tentang hubungan interaksi manusia dengan yang lain. Hanya 3% saja bicara tentang hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara individu, secara personal. Selebihnya hubungan sesamanya dengan makhluk Allah yang lain. Anda bisa bayangkan pahala apa yang paling besar dari jihad, mati syahid? Tidak ada. Pahala yang paling besar dari orang yang mati syahid, jihad. Bisa nggak masuk surga kalau dia punya utang? Bertahan. Lihat. Cuma karena hutang, karena hubungannya dengan manusia itu tidak baik, misalnya punya utang lalu nggak bayar, misalnya gitu. Posting katanya itu nggak tahu kemana tuh WA-nya, udah ganti nomor, nggak aktif lagi, misalnya segala macam. Atau kontak udah pindah lagi kemana, nggak tahu kos-kosannya udah pindah lagi, apa udah pindah lagi, segala macam. Bohong. Jihad mati syahid bisa masuk surga ini. Entah karena utangnya. Bahkan Nabi tidak mau mensolati orang yang mati dengan menanggung utang. Bayangkan. Bahkan di mahsyar itu nanti yang menghisab itu, semua akan dihitung. Maka Nabi mengatakan siapa orang yang bangkrut dari umat itu?
Para sahabat mengatakan orang yang tidak punya dirham, dinar, dan harta punya lainnya. Makanya dia mengatakan bukan itu. Manja'a bi as-salat, was-siyam, was-zakat, walakin kan, katanya. Orang yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala sholatnya, ya, kemudian puasanya, kemudian zakatnya. Tapi dahulu dia di dunia, katanya, qad daraba hada, wa syatama hada, wa safaka dama hada, wa akala mala hada. Tapi dia dulu di dunia, ya, dia mencela si fulan, dia menghardik si fulan, dia menumpahkan darah si fulan, ya. Dia mengambil harta si fulan tanpa hak, misalnya. Sehingga ukhida min hada hasanatihi ila hada. Maka diambil dari orang ini kebaikan-kebaikannya lalu ditimpakan, diberikan kepada korban-korbannya itu. Wa idza qudiya, jika selesai semuanya habis tapi masih kurang lagi, apa? Digantikan kejelekan orang korbannya ini ditimpakan kepada dia. Wa ukhida min sayyi'atihi fa yutrab ilaihi. Diambil dari semua kejelekan-kejelekan kemudian diberikan kepada orang. Lihat. Jadi merusak ibadah-ibadahnya, merusak sholatnya, pahala, puasanya, zakatnya. Kenapa? Karena hubungan interaksi dengan manusia, dengan orang itu tidak baik. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Saya beriman pada Allah dan hari akhir, ya, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini berhubungan dengan manusia yang berkata baik atau diam. Coba saja lihat. Ya. Luka pedang katanya bisa diobati. Ya. Luka hati hendak mana obat di sana, kan gitu aja. Susah dengan lisan saja. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Semua dia berbicara tentang interaksi hubungan sosial. Jadi ini juga patut untuk kita perhatikan di sini. Ya. Dan Allah mengatakan, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan wa yakun lahu nasibun minha." Siapa memberikan bantuan, ya, pertolongan, kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan pahala darinya. Menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan perhatian akan kebaikan umatnya. Raufur Rahim, sangat lemah lembut dan penyayang tentang keadaan umatnya. Dan kita diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk itu. Jadi Nabi tidak pernah menolak setiap orang yang datang untuk meminta, ya, yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Jadi dari harta kamu itu ada hak, pada harta kamu ada hak bagi orang meminta-minta dan orang yang mahrum, yang terhalang dari mendapatkan kebaikan. Tadi kena musibah atau kena terlilit hutang atau dan lain sebagainya. Ada hak buat mereka. Hendaknya kita beli, tapi kalau kita tolak, apa gimana? Faqulu lahum qawlan layyinan, qawlan ma'rufan. Kalau kita mau menolak, tolaklah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Demikian secara singkat dasar hadis yang mulai ini, ya. Sekali menunjukkan tentang bagaimana seharusnya kita menjaga hubungan interaksi sosial kita dan bersama kaum muslimin. Dan kita diperintahkan untuk juga saling menguatkan, ya, saling membantu atau menolong sesama saudara kita kaum muslimin di mana saja mereka berada, wabil khusus, ya, sebangsa dan setanahnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa meringankan beban mereka, ya, dan buat mereka sebagai pembersih, ya, dosa-dosa mereka dan Allah Taala, dan mereka mendapatkan ganti yang terbaik di dunia akhirat, dan buat kita menjadi pelajar sangat berharga. Demikian kalau misalnya maaf, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Asatul waktu ilahi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.